Di sebuah sekolah menengah atas yang riuh rendah oleh tawa remaja, ada seorang cowok pendiam yang menyimpan rasa untuk teman sekelasnya. Cewek itu manis, selalu duduk di baris paling depan, dengan senyum yang bisa membuat siapapun lupa akan rumus matematika yang rumit. Setiap pelajaran dimulai, mata si cowok seolah punya magnet. Ia akan pura-pura fokus pada buku. Tapi sebenarnya ia sedang mencuri-curi pandang, mengagumi cara cewek itu mengikat rambutnya dengan santai. Atau bagaimana ia tersenyum saat mendengarkan penjelasan guru. Bahkan, ia sering sengaja menjatuhkan pulpennya, hanya untuk mendapat kesempatan sekilas melihat wajah cewek itu dari bawah meja. Teman-temannya sering menggoda, tapi ia hanya bisa tersenyum malu-malu sambil menyangkal. Padahal dalam hati, namanya selalu terukir jelas. Suatu hari saat jam istirahat, aroma sosis bakar dari kantin seolah memanggilnya. Dengan wajah penuh kemenangan karena berhasil mendapatkan sosis terakhir, ia berjalan sambil menikmatinya perlahan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di tikungan koridor, ia tak sengaja menabrak seseorang. Brok, sosisnya terjatuh, dan saus pedas yang lezat itu muncrat kemana-mana, mengotori seragamnya dan sedikit mengenai baju cewek yang ia tabrak. Dan ternyata, orang itu adalah cewek yang selama ini ia kagumi. Cewek itu sedikit panik, tapi kemudian tersenyum lembut. Ia mengeluarkan tisu dari tasnya, dan tanpa ragu membersihkan noda saus di dada si cowok. Maaf ya, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Dunia si cowok seakan berhenti berputar. Wajahnya langsung memerah seperti kepiting rebus. Jantungnya berdebar kencang tak karuan, dan semua kote-kota yang ingin ia ucapkan lenyap entah kemana. Saking malunya, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara sangat pelan, lalu kabur kembali ke kelas, menyembunyikan wajahnya di balik buku. Keesokan harinya, selepas bel pulang sekolah berbunyi, gerbang sekolah mulai sepi. Cewek itu tampak berdiri sendirian, menatap langit yang mulai mendung gelap. Murid-murid lain sudah pulang dijemput, meninggalkannya dalam penantian. Tak lama si cowok lewat sambil menuntun motor Astrea klasiknya. Suara mesinnya yang khas, agak berisik namun penuh kenangan, memecah keheningan. Saat ia hendak menyalakan mesinnya, cewek itu memperhatikannya, lalu bertanya pelan, "Kamu pulang sendiri?" Si cowok hanya mengangguk singkat, berusaha terlihat keren. Tiba-tiba, rintik hujan mulai turun, membuat cewek itu semakin panik karena jemputannya tak kunjung datang. Dengan sedikit ragu, ia mendekat. "Boleh aku nebeng nggak? Kayaknya mau hujan deras," katanya. Hati si cowok yang tadinya tenang langsung bergejolak, tapi ia berhasil menyembunyikannya dengan anggukan cepat sambil buru-buru mengelap jok belakang motornya, memastikan tidak ada setitik debu pun. Mereka pun akhirnya berboncengan. Awalnya, cewek itu hanya memegang bagian belakang motor dengan ragu. Namun, saat motor melewati jalan yang sedikit berlubang, ia refleks memegang pinggang si cowok. Seketika, wajah si cowok memerah lagi. Tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan fokus berkendara. Tak lama, rintik hujan berubah menjadi deras, memaksa mereka untuk berhenti dan berteduh di sebuah gubuk kayu kecil di pinggir sawah. Hujan yang lebat membuat pakaian mereka basah kuyup. Suasana menjadi dingin, namun entah kenapa terasa hangat karena kebersamaan mereka. Mereka duduk berdampingan, saling tertawa melihat rambut yang basah dan baju yang lepek. Cewek itu mulai menggoda. "Tadi kamu grogi banget ya waktu aku pegang bajumu?" Si cowok makin salah tingkah, menyembunyikan wajahnya yang semakin merah dengan kedua tangannya. Momen canggung itu justru menjadi awal dari percakapan yang panjang dan menyenangkan. Mereka bicara tentang hobi, film favorit, guru paling killer di sekolah, hingga mimpi-mimpi besar mereka di masa depan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar nyaman satu sama lain, tanpa ada rasa malu atau segan. Setelah hujan reda, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Di kelas, cewek itu kini lebih sering mengajak ngobrol duluan. Ia sering duduk di dekat si cowok saat kerja kelompok,
atau sekadar menepuk bahunya untuk menyapa. Si cowok yang tadinya pendiam pun perlahan mulai berani. Ia mulai membalas candaan, saling bertukar catatan, dan sesekali mereka pulang bersama. Teman-teman sekelas tentu saja menyadari kedekatan mereka. Godaan dan komentar-komentar lucu pun sering mereka dengar, yang membuat keduanya malu-malu tapi juga bahagia. Hari demi hari berlalu. Ikatan di antara mereka semakin kuat. Si cowok kini tak lagi mencuri pandang diam-diam. Ia sudah berani menatap cewek itu secara terang-terangan sambil tersenyum. Dan setiap kali tatapan mereka bertemu, cewek itu selalu membalasnya dengan ekspresi lembut yang penuh arti. Pada suatu sore yang tenang setelah belajar kelompok, di halaman sekolah yang mulai sepi, si cowok akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia menyatakan perasaannya. Ia bilang bahwa ia sudah menyukai cewek itu sejak hari pertama mereka sekelas, jauh sebelum semua kejadian lucu dan memalukan itu terjadi. Cewek itu terdiam sejenak. Lalu sebuah senyuman manis terukir di wajahnya. Ia mendekat dan berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Akhirnya, kisah cinta remaja SMA yang manis itu pun dimulai. Mereka menjadi pasangan, sering pulang bersama naik motor Astrea, yang kini menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Hari-hari mereka diisi dengan cerita lucu, kehangatan, rasa malu yang manis, dan kebersamaan yang membuat mereka tumbuh semakin dekat dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.